Cepet banget. Gratis. Bagus juga nih. Gratis 3 hari kemudian langsung di ACC. Oh, ini menarik sekali. Wah, ini kesempatan bagus nih. Oke. Gratis juga. Ya mudah kan? Memberikan pelayanan gratis. Lebih cepat. Dia cepat juga. Cepat. Tidak membutuhkan biaya. Ya. Oh, bolehlah saya coba gitu kan. Lebih mudah cara nerbitinnya, cara nyusunnya. Kan di situ kan kemarin kalau nggak salah ada dikasih bantu susunannya gimana gitu. Terus aku baca apa sih namanya, maksudnya tuh kayak peraturan-peraturannya, ya syarat-syaratnya gitunya, ya ibaratnya nggak yang aneh-aneh lah, mudah untuk dilakukan gitu dan cepet. Kan aku pikir kemarin itu habis disusun-susun kayak gitu bakalan lama apa gimana, ternyata pas sudah 1 atau 2 harinya, kan nggak 3 harinya gitu, langsung Kak ini udah jadi, ini bisa di-post, dia bilang gitu. Kayak wah cepet banget. Gitu. Penerbit A bayar uangnya begini ya, cetaknya begini, editorialnya berapa lama. Setelah beberapa lama saya cari-cari, ada penerbit Guepedia yang di websitenya dikatakan tidak membutuhkan biaya, ya, juga masa evaluasinya juga tidak begitu lama, dan juga ada ISBN-nya, ya. Jadi ketiga hal tadi, iya. Jadi kalau itu ada, ngapain saya mengeluarkan uang yang cukup banyak gitu ya. Jadi kemudian saya coba. Saya kirim ke penerbit Guepedia, ya alhamdulillah sampai saat ini bisa dicetak. Saya tertarik nih, Guepedia tuh ngasih apa sih namanya, gratis penerbitan nih. Karena kan bagi mahasiswa dulu, mahasiswa nggak punya biaya buat nerbitin, apalagi langsung ke penerbit mayor kan nggak mungkin. Nih Guepedia ngasih solusi nih, alternatif buat nerbitin yang gratis, bahkan katanya sampai covernya itu dibuatin Guepedia. Mantap sekali kata saya. Gimana nih kalau kita nerbitin buku di Guepedia? Lumayan dong, kita gratis nih, bebas terbit ya. Oke katanya. Saya tuh awalnya memang nyari Kak di IG, terus teman saya nyari IG nih, Guepedia nih, katanya, oh Guepedia bagus katanya. Siap kayak gitu sih kan, intinya dari Instagram gitu. Ya sebelumnya juga aku kan nyari-nyari juga penerbit kan, sempat sampai tanya-tanya, ini penerbit ini banyak rekomendasi kawan-kawan juga yang emang bukan hanya Guepedia gitu ya. Tapi pas saya lihat, yang pertama karena emang lihat tuh scroll dulu kan, kepoin dulu kayak ini bener nggak sih gitu kan. Yang pertama kan banyak ngadain promo juga kan, promo terbit gratis juga kan. Subhanallah sekali itu ya, mantep banget. Nah pas dilihat, oh ya kualitasnya ternyata bagus juga nih kayak gitu kan. Terus nanyain juga ke temen ngepoin juga yang emang udah pernah jadi gitu kan, udah pernah terbit juga. Pas lihat, oh ya udah kualitasnya bagus, terus nggak lama juga. Kalau dibilang sebulan kan ya lumayan, sebulan gitu. Bukan hal yang lama sih, bukan waktu yang lama kalau misalkan nerbitin buku cuma sebulan gitu loh. Bisa dibilang. Jadi iya, bisa dibilang cepet. Dan emang aku kan sempat tanya-tanya dulu kan di Instagram kalau nggak salah ke akun Guepedia itu, kayak nih apa sih ininya ramah banget gitu loh, ramah banget. Terus kembali ke WA, di WA aja Kak katanya gitu kan. Aku tanya-tanya di WA juga emang responnya bagus banget gitu ya.
bikin nyaman lah istilahnya. Jadi ya udah deh aku ngambil Guepedia aja sebagai ini. Karena kan emang rata-rata penerbit yang lain tuh kayak lama banget tuh responnya, untuk nunggu respon juga kayak nunggu jodoh gitu kan, lama banget. Jadi ya udahlah. Oke. Kayak gitu ya penerbit major. Kemudian ya saya coba kirim beberapa naskah ke penerbit mayor, ya ditolak gitu. Ditolak-tolak. Kalau soal penolakan mas saya sudah biasa. Saya tuh saya tuh sangat memahami bahwa ditolak tuh ya sangat mungkin. Iya. Cuma saya tuh sangat suka kalau orang ditolak tapi kasih input. Kalau cuma ditolak nggak dikasih input kan saya juga bingung salahnya di mana kayak gitu. Iya. Dari situ saya terus coba belajar baca, pasti banyak masalah, banyak yang nggak bener nih kayak gitu. Waktu cari-cari di Google tuh kan, kadang saya cari info siapa sih yang bisa nerbitin tapi nggak terlalu berat nih. Saya kan juga penulis bukan profesional gitu ya, ini kan mengisi waktu senggang. Muncullah saya itu nama Guepedia itu dari tahun 2016. Jadi saya uji cobanya tuh, loh kok Guepedia bisa nawarin pokoknya tanpa penolakan seperti itu kayak itu. Dan yang lebih hebatnya lagi itu kan ini kan print on, memang ini print on demand ya. Kemudian ada juga, tapi ini gratis. Beneran nggak sih? Kayaknya kayak nggak percaya gitu kan maksudnya. Dulu saya masih ngirimin, file kan tetap by. Saya mulainya dari tahun 2016 itu. Kemudian tanggapannya kok baik, kemudian juga responnya semua diurus lah pokoknya gitu. Saya kan orangnya nggak paham teknologi dan apa, pokoknya saya serahkan semuanya. Saya cuma kasih naskahnya aja. Saya bilang, aduh ini luar biasa, ini maksudnya kayak orang-orang yang berusaha mengembangkan idenya, dia tidak bermaksud untuk secara profesionalitas ada sebagai writers ya, ini luar biasa, jadi orang tetap bisa, atau dia sendiri, penulis sendiri tuh bisa pegang bukunya dalam bentuk dijilid, udah ada covernya, udah ada, aduh luar biasa dia ada ISBN-nya, kayak gitu. Saya bilang Guepedia itu terobosan yang bagus buat para orang-orang yang ya kayak saya ini yang nggak begitu memahami dunia kepenulisan yang berawal dari hobi seperti itu. Dan di tahun 2016 itu akhirnya Guepedia menerbitkan 3 buku saya. Lalu 2017 ada 2 dan 2018 ada 3. Jadi totalnya udah ada 8. Terima kasih ya Guepedia. Itu luar biasa sih. Memang kemudian kok 2019 2020 nggak ada, itu karena masalah pribadi sih, karena saya lebih fokus ke pekerjaan aja gitu. Jadi ya nggak nerbitin di mana-mana juga gitu. Seperti itu sih. Dan terus saya melihat bahwa kan saya follow Instagramnya Guepedia, dan juga waktu itu saya pernah minta bantu untuk giveaway, dibantu juga kayak gitu ya. Maksudnya tuh saya sangat maksudnya antusias untuk kerjasama dengan Guepedia. Cuma memang akhir-akhir ini kan yang pemintanya tuh bludak banget tuh ya, mungkin Guepedia juga repotan banget nih yang ngurusin banyak penulis baru. Saya sangat exciting ya, banyak saya lihat sih beberapa itu anak-anak muda banget gitu, maksudnya luar biasa lah mereka. Saya suka dengan anak-anak yang lebih baik mengungkapkan sesuatunya itu lewat tulisannya daripada yang sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Saya sangat respect sama mereka, jadi waduh banyak sekali nih. Terus saya juga mulai menarik diri aja kayak gitu sih. Tapi lepas dari itu sih, saya sangat senang dengan kerjasama dengan Guepedia. Bener-bener all out gitu ya, semuanya diurus kayak gitu sih. Mula-mula saya akhirnya bukan bertemu sih, saya temenan dengan seorang penulis juga yang sudah menerbitkan buku di Guepedia juga. Itu bernama Dr. Ziki Yombana. Dia menyebutkan kisah tentang apa sih judulnya, saya lupa, dokter apa gitu. Kenapa lebih baik jangan jadi dokter atau lebih baik tidak ke dokter gitu. Akhirnya dia menceritakan lah. Saya nulis, saya bilang saya masukkan aja ke Guepedia. Kalau menurut mereka layak, mereka pasti langsung akan menerbitkan gitu. Wah, saya tertarik gitu. Akhirnya saya edit, terus istri juga ngebantu menjadi edit. Terus langsung saya kirim, 3 hari kemudian langsung di ACC oleh Guepedia. Makanya saya langsung surprise gitu. Dan ternyata peminatnya juga cukup banyak ya, pembaca saya yang di Facebook, ya teman-teman saya sih yang di Facebook. 2019 baru dapat ketemu dengan Guepedia, dan itu kebetulan
secara kebetulan aja. Jadi kita ada IG, ada Facebook, di IG ketemu. Kemudian apa namanya tuh? Oh ini menarik sekali, kita coba. Kita kirim aja tes naskahnya, kemudian ya enak sama Guepedia gitu ya. Nah makanya setelah kita kirim keluar, nah, sampai sekarang sudah dengan Guepedia sudah 6 naskah ya, 6 buku. Aku awal tahu Guepedia itu dari Google ya, karena aku searching penerbit yang langsung yang pasti menerima gitu. Karena aku ini baru first time nih nulis naskah gitu. Aku pengen dong cari penerbit yang benar-benar bisa nerima naskah aku gitu. Dan aku cari beberapa penerbit yang mungkin cukup terkenal dan mereka ternyata menerapkan peraturan bahwa naskah itu belum tentu diterima gitu. Dan aku tiba-tiba nemuin Guepedia di Google. Guepedia nyelenggarain kayak event gitu buat penulis, siapa yang mau nulis naskah dikirimkan terus nanti dibukukan gitu. Wah ini kesempatan bagus nih, aku langsung coba gitu dan akhirnya dikirimkan dan akhirnya jadi deh sekarang dibukukan. Ada beberapa karya waktu saya diskusi kebetulan dia teman SMA saya kebetulan. Ini saya ada beberapa karya tapi kebetulan ini masih belum ada ada waktu ini untuk menerbitkan. Kira-kira penerbit apa yang cocok ya, dan juga prosesnya nggak ribet karena saya pernah menerbitkan sebelumnya. Pertama itu prosesnya lumayan ribet juga ya, mulai dari proses editing, kemudian layout cover ya, kemudian ya bolak-balik lah ya prosesnya, juga pencetakannya juga makan waktu berbulan-bulan, kurang lebih 6 bulan ya, terus proses pengurusan ISBN-nya ya, kemudian proses royaltinya juga nggak transparan seperti itu. Jadi pada akhirnya beliau merekomendasikan ya ini ya coba Guepedia aja, karena Guepedia ini kebetulan punya beberapa CV di bawahnya ya, saya kayak CV Bukupedia, Creative Publishing, CV media penerbit yang kira-kira bisa untuk mewadahi, terus proses ISBN-nya juga cepat dan juga proses tadi itu ya proses royaltinya juga transparan mereka. Jadi kita direkomendasikan sama teman saya namanya Pak Muiz ini. Jadi jadi kalau di tempat lain kan kita lama nunggu cetak juga belum tentu laku, tapi kalau di sini begitu ada permintaan cetak gitu. Jadi ya percetakannya tergantung permintaan dari si konsumen. Ya udah prosesnya memang cukup baik, proses editing dan segala macamnya oke. Ya udah saya ini aja pilih aja yang di Guepedia ini. Alhamdulillah lah sejauh ini lumayan alhamdulillah cukup memuaskan, sangat memuaskan. Nah teman saya ini udah pernah nerbitin buku di Guepedia. Nah kata dia gampang kok di Guepedia gitu, terus gratis juga, sudah banyak juga buku-buku yang diterbitin di sana. Coba aja kirim pesan, tinggal ditambahin aja supaya lebih bagus dibaca banyak orang kayak gitu. Nah, awalnya ini nggak punya niat untuk menulis buku kayak gitu. Jadi aku lihat iklan di Instagram, dia muncul gitu kan, terus ada diterbitkan gratis. Terus aku apa nih, kan biasanya yang gratis itu kan penerbit mayor ya biasanya, tapi seleksinya mayor tuh ketat banget dan lama, mungkin bisa sampai 6 bulan atau setahun, dan Mas Yunung kalau keterima kan, aku tuh tertarik di situ. Dia penerbit indie dan gratis. Biasanya juga kalau penerbit indie kan harus bayar, biasanya ada yang 2 juta sejuta gitu kan, buat dibuatin layout, cover, ISBN. Terus aku kaget waktu lihat lewat di feed Instagram aku. Terus coba daftar, lihat iklannya, terus langsung daftar deh. Dan prosesnya tuh yang mudah kan, cuma upload naskah, habis itu masukin gitu. Pokoknya beberapa data, rekening segala macam. Jadi ketika murid saya bicara seperti itu, itu nggak gampang buat nerbitin buku. Manalah ibu istilahnya bisa jalankan penerbit.
atau gimana-gimana. Ih, ibu enggak, ibu saya kenalin deh sama Guepedia sini, kata dia gitu. Nih saya juga sudah ini launching satu buku nih, judulnya ini, kata dia gitu. Itu kita bisa menerbitkan sendiri melalui Guepedia gitu. Jadi melalui murid saya ini namanya Lia nih, Lia Fahria. Kalau nggak salah bukunya kuliah, apalah gitu, itu judulnya seperti itu. Kuliah, kul gitu. Saya lihat bukunya. Oh bolehlah saya coba gitu kan. Kepikirannya begitu. Jadi boleh nih ibu coba. Ya boleh aja ibu. Ini dia kasih alamatnya, dia kasih telepon, istilahnya telepon editornya, semuanya komplit. Sampai kemudian ya saya coba-coba gitu, saya menghubungi dan alhamdulillahnya gitu Guepedia memang menerima dengan baik. Sampai hari ini kemudian buku saya tercetak. Weh, luar biasa itu Kak Bernika. Terima kasih buat Guepedia. Ketika saya menemukan Guepedia, saya menemukan di media sosial bahwa Guepedia memberikan pelayanan gratis ya, dari layout, kemudian cover dan lain sebagainya, ISBN-nya juga. Kemudian saya mulai mencoba, kalau begitu saya serahkan ke Guepedia. Mungkin saja Guepedia mau menerbitkan ini, dan ternyata Guepedia berhasil menerbitkan ini. Kemudian sebenarnya saya sudah menerbitkan terlebih dahulu, ada satu buku namanya, saya beri judul Mutiara-Mutiara Hikmah. Ini adalah buku kedua saya yang saya terbitkan di Guepedia ini. Dan mendapat sambutan dari beberapa teman bahwa alhamdulillah Guepedia mau menerbitkan dan memfasilitasi ini. Karena ini kan naskah itu ya, naskah udah jadi, cuman karena belum sempat terbit di penerbit yang lain, juga nggak sempat buat ngurus gitu kan. Terus ada teman saya dia bukunya tuh udah terbit di Guepedia. Dia ngasih tahu saya, ini caranya nerbitin tuh ini loh. Ternyata saya ajuin nggak lama, seminggu kalau nggak salah ya. Seminggu setelahnya langsung diterima, langsung terbit juga. Artinya lebih cepat daripada penerbit yang lain. Taunya dari internet ya, lagi browsing gitu, saya lihat, oh ini ada penerbit gitu. Ya udah, saya follow, terus ternyata ada terbit gratis, ya udah saya coba gitu. Ya, begitu ya Kak. Lalu terus saya browsing juga, menerbitkan banyak juga bukunya gitu. Penerbit yang bukan penerbit mayor, tapi memberikan fasilitas gratis ya, terbit gratis, dan kemudian dia cepat juga ininya jadinya. Terus kita bisa semuanya dibuatkan ya. Juga ada kita ngomong ISBN ya. Ada itu juga. Karena kan itu ISBN itu penting juga ya gitu. Terus kemudian royaltinya juga cukup ya cukup lah gitu untuk para penulis ya gitu. Kalau Guepedia jujur aja, maksudnya hari ini saya kirimkan kemarin naskahnya, proses editingnya cepat, desainnya cepat, segala macam. Mungkin dia 3 hari buku saya jadi, dan itu udah bisa dipesan gitu kan. Dan menurut saya banyak banget orang di luar sana yang pada akhirnya kadang-kadang mungkin ada salah satu faktor untuk malas menulis itu karena dia bingung. Setelah jadi tulisan saya gitu ya, ini cara menerbitkannya gimana? Bingung kan? Karena nggak semua orang paham prosesnya. Karena saya pernah ngurus, Mas. Itu ngurus ISBN aja, itu 1 minggu nggak kelar. Karena harus bolak-balik ke perpustakaan RI, itu kan lumayan capeknya gitu loh. Benar. Apalagi untuk mereka yang tinggalnya di daerah yang bukan di Jakarta. Ya, benar. Kalau sekarang kan ISBN-nya udah diurusin, desainnya udah dibikinin, covernya tinggal duduk manis aja deh gitu kan. Udah tinggal duduk manis, terus tinggal lihat linknya, tinggal buka, sudah terpampang gitu kan.
sudah terpampang gitu. Dan ada juga resiko kalau misalkan kayak misalkan nih ya masih, kalau benar kata Mas Nata tadi bilang bahwa kadang-kadang buku itu familiarnya bukan di tahun ini. Kadang-kadang bisa jadi setelah 3 tahun terbit buku itu booming lagi. Pas dicari ke toko buku udah nggak ada. Ya. Akhirnya apa? Makanya banyak sih buku-buku yang kita lihat itu buku-buku yang masih ada tersisa itu diduplikat, difotokopi, diperbanyak lagi, yang dapat hasilnya orang, sementara penulisnya nggak dapat apa-apa. Kalau di sini kan orang bisa pesan kapan aja, mungkin ya setiap waktu lah tanpa ada batasan waktu. Selama Guepedia masih ada, tinggal saya buku saya masih ada kan. Masih gitu. ada. Dan